Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu yang berkati Tuhan? Kiranya kita semua diberkati dan dalam perlindungan Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita mau boleh fokus kepada renungan pagi, bahkan kita juga mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, sama-sama kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, mengejar hadirmu
Puji Tuhan, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelum itu sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kami umat-Mu boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat kuat, diberkati Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami percaya renungan firman Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami. Kuasa kegelapan yang mencoba mengambil alih pikiran hati kami usir, kami tolak, tengking dalam nama Yesus. Dan Roh Kuduslah yang bekerja dan beracara di tengah-tengah kami, memberikan kami hikmat, pengertian akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan tema pada saat pagi hari ini adalah berbicara tentang melayani, bukan dilayani. Kalau kita mau melihat dari arti kata melayani itu dalam bahasa Yunani yaitu diakonia. To be a servant. Atau bahasa Indonesia adalah menjadi seorang pelayan. Menjadi pelaku dalam melayani tersebut. Maksudnya apa? Dari kata melayani itu berarti adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong atau membantu orang lain. Artinya kita boleh berdampak bagi orang lain. Kita memberikan suatu pertolongan atau kita memberikan suatu bantuan kepada orang lain. Itu arti kata melayani. Nah, di dalam Alkitab sendiri, Yesus juga memberikan contoh bahwa sebagai pengikut Kristus, menjadi pelayan adalah suatu perintah dan adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Sebenarnya kalau kita mau melihat dari ayat ini, kita buka dari perikopnya aja dulu. Dari ayat yang ke-20 sampai ke-28. Tetapi supaya tidak begitu panjang, saya membacakan di intinya, yaitu di ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, Matius 20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini boleh ada kalau kita mau melihat dari ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana tentang seorang ibu dari kedua anaknya yang merupakan dua daripada murid Kristus. Yaitu ibu dari Yakobus dan Yohanes. Kalau saya ingin menceritakan secara singkat, ibunya ini ingin bertanya kepada Yesus atau meminta kepada Yesus. Dia berkata demikian, Tuhan, boleh nggak nanti kedua anakku ini duduk di sebelah kanan dan kirimu? Tetapi Tuhan mengatakan, dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum? Kemudian dibalas lagi oleh mereka, bisa Tuhan. Tetapi memang bisa kamu meminum cawan ini. Tetapi hal tentang duduk di sebelah kanan atau kiriku itu bukanlah menjadi bagian Yesus pada saat itu. Tetapi dikatakan di ayat selanjutnya adalah itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Kemudian terjadilah penjelasan ini di ayat yang ke-26, 27, dan ke-28. Inti daripada ayat ini bagaimana tentang ketika kamu ingin menjadi yang terbesar di antara yang lain, kamu harus menjadi pelayan. Dan dikatakan juga barang siapa ayat yang ke-27, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kemudian lanjut di ayat yang ke-8, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Penjelasannya sangat jelas yang Tuhan katakan bahwa kedatangan Yesus bukan dia ingin duduk di tata Allah. Bukan dia ingin menunjukkan saya adalah anak Allah, jadi saya harus memiliki tata, saya harus memiliki keadaan yang enak, saya harus hidup enak. Bukan seperti itu. Tetapi Yesus katakan apa? Dia melayani. Melainkan datang untuk melayani, dan ayat selanjutnya dikatakan apa? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Wow, Yesus sendiri mencontohkan bagaimana ketika seorang pelayan itu, seorang pengikut Kristus itu harus melayani Tuhan dalam setiap kehidupannya. Nah, dari perikop ayat ini kita bisa melihat arti dari melayani itu adalah yang pertama. Melayani adalah menjadi berkat bagi orang lain. Seperti pengertiannya tadi, kita harus memberikan pertolongan atau memberikan bantuan bagi orang lain. Ayatnya di mana? 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Situ jelas firman Tuhan katakan begini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Firman Tuhan katakan demikian. Artinya juga dalam setiap kehidupan kita, ketika kita sudah menerima kebaikan Allah, Tuhan ingin mencontohkan bahwa ketika kita melayani Tuhan, itu harus melayani juga orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya melayani Tuhan saja, tetapi kita harus juga bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa ketika kita melayani, itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya apa saja? Misalnya Bapak Ibu boleh melayani mungkin di gereja. Dalam permainan musik mungkin. Saudara-saudari yang bermain musik. Ketika kita bisa memainkan suatu alunan musik yang indah, maka itu bisa memberkati orang lain. Bahkan dalam keseharian kita, kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, boleh mencontohkan karakter Kristus, maka mereka pun boleh diberkati melalui setiap kehidupan kita. Itu yang sudah Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Kita harus melayani sesama kita. Itu dulu. Bagaimana kita mau bisa melayani yang tidak terlihat, yaitu Allah, kalau kita sendiri tidak bisa fokus untuk melayani yang terlihat. Maksudnya apa? Mungkin kalau kita melayani yang tidak terlihat, kalau kita tidak bisa dengan kesungguhan hati melayani yang tidak terlihat, kita akan melayani yang terlihat itu supaya mungkin mendapat pujian. Tidak tulus, ingin ada imbalan, timbal balik yang terjadi. Tetapi kalau kita bisa belajar melayani dengan tulus yang terlihat saja, apalagi yang tidak terlihat. Dengan segenap hati kita bisa memberikan yang terbaik. Karena apa? Tidak ada harapan supaya kita bisa mendapatkan imbalan kembali. Tetapi kita benar-benar dengan tulus karena Allah sudah mengasihi kita. Karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita harus melayani Tuhan. Dan arti dari melayani menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang lain. Dan yang kedua juga adalah melayani sebagai anugerah bagi kita orang-orang percaya. Di ayat yang ke-11 dalam 1 Petrus 4 ayat yang 11 juga dikatakan di ayat selanjutnya kembali bagian B. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan tadi, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Artinya apa? Selagi masih ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, layanilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan juga pelayanan yang sudah Tuhan berikan itu adalah hadiah atau gift, karena kita sudah dipilih Allah menjadi seorang pelayannya Kristus. Dan itu juga merupakan suatu kesempatan bagi kita orang percaya. Seperti lagu katakan, hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu adalah tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Bahkan juga sama seperti pantun dikatakan begini, naik kuda pergi ke selatan, di jalan minum obat. Layanilah, selagi ada kesempatan, layanilah Tuhan dengan semangat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita memiliki kekuatan, anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita harus melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Dan yang ketiga, melayani Tuhan adalah tanda kasih kita kepada Allah. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan tadi di ayat pertama, di ayat pokok kita, bahwa Tuhan memerintahkan supaya kita boleh melayani. Layanilah seorang akan yang lain. Terlebih layanilah Tuhan Allahmu yang tidak terlihat itu. Itu yang Tuhan inginkan. Sebagai apa? Bukti bahwa kita mengasihi Allah. Kita mencintai Allah. Selagi kita ada kesempatan tadi, kita juga boleh melayani Allah dengan segenap hati dan kekuatan hidup kita. Puji Tuhan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Sebab itu bukan lagi menjadi pilihan kita melayani Tuhan yang sudah memilih kita untuk melayani Dia, yang adalah suatu anugerah atau pemberian dari Allah, dan menjadi keharusan sekarang bagi kita untuk boleh
menjadi pelayan-pelayan Tuhan karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Jadi oleh sebab itu, pelayanan kita juga boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita masuk dalam doa, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh termeter dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk kami mau melakukan setiap perintah Tuhan dengan segenap hati kami, terlebih dalam melayani Tuhan, supaya kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kami harus termotivasi untuk kami boleh mau dengan segenap hati kami datang kepada Tuhan untuk kami mempersembahkan diri kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dan kami memulai aktivitas kami pada hari ini, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.